Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini, yang setia menyapa dan menemani saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, renungan firman Tuhan akan mengangkat judul Bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap orientasi LGBT. Nas firman Tuhan terambil dari 1 Timotius 1 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan kita kali ini, sekali lagi kita akan membahas bagaimana pandangan firman Tuhan yang menentang orientasi LGBT, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Mengingat hari-hari ini perkembangan identitas dan orientasi LGBT itu semakin marak, lebih-lebih ketika LGBT disahkan oleh undang-undang di Amerika tahun 2015. Gelombang orang-orang yang mendukung gerakan ini semakin hari semakin banyak, bahkan sampai menyentuh ke dalam gereja yang harusnya menjadi benteng terakhir. Banyak gereja-gereja hari ini yang pada akhirnya pro terhadap LGBT, terutama gereja dari kalangan liberal. Bahkan saya yang menyampaikan renungan ini pun akan dianggap kolot dan tidak menghormati hak asasi manusia untuk memilih orientasi menjadi seorang LGBT. Sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat firman-Nya, mari terlebih dahulu kita memahami apa itu makna dari LGBT. Bagi kebanyakan saudara orang awam, tentu saudara terbiasa mendengarkan istilah homoseks, seseorang yang memiliki identitas seksual yang menyukai sesama jenis. Mari kita bedah terlebih dahulu kepanjangan dari LGBT. L itu mewakili lesbian, di mana lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan. Istilah ini juga merujuk kepada perempuan yang mencintai perempuan, baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Kemudian huruf G di dalam LGBT itu mengacu pada kata gay. Gay biasanya merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu, laki-laki yang hanya tertarik pada orang sejenisnya. Banyak kali lesbian juga bisa disebut dengan istilah gay. Kemudian huruf B pada LGBT itu mengacu pada biseksual. Biseksual itu menunjukkan ketertarikan pada semua jenis kelamin. Dan kemudian yang terakhir huruf T di dalam LGBT itu mengacu kepada transgender, yaitu istilah yang menunjukkan bahwa identitas gender seseorang berbeda dari gender yang dikaitkan dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat ia lahir, seperti laki-laki menjadi perempuan atau perempuan yang menjadi laki-laki. Nah, mari kita melihat sudut pandang firman Tuhan terhadap orientasi dan identitas dari LGBT. Jadi yang pertama, LGBT itu menyalahi rancangan Tuhan dalam penciptaan manusia. Ayatnya ada di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi dalam ayat-ayat tadi sudah sangat jelas disebutkan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan bahwa mereka diberkatinya serta diperintahkannya untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi Tuhan hanya memberkati laki-laki dengan perempuan ya saudara, bukan memberkati laki-laki dengan laki-laki atau memberkati perempuan dengan perempuan. Bahkan di dalam Kejadian 2 ayat 18 juga dengan jelas disebutkan bahwa Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan dengan Adam. Dan yang diciptakan Tuhan bagi Adam ialah Hawa, seorang perempuan. Hal ini berarti bahwa sesuai rencana Tuhan, pasangan yang sepadan bagi seorang laki-laki adalah perempuan, bukan laki-laki. Dan pasangan yang sepadan bagi seorang perempuan adalah laki-laki, bukan perempuan. Nah, pandangan kedua firman Tuhan terhadap LGBT itu ialah merujuk kepada kisah pemusnahan Sodom dan Gomora.
Ayat firman Tuhannya terambil dari Yudas pasalnya yang pertama ayat 7 yang berkata demikian, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejarkan kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Kisah Sodom dan Gomora itu identik dengan kehidupan masyarakat homoseksual. Itu sebabnya kata sodomi itu berasal dari kata Sodom dan Gomora ini. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang terkenal karena dosa mereka yang besar di hadapan Tuhan. Karena itulah Tuhan bermaksud untuk memusnahkan kedua kota tersebut dengan api dan belerang. Sekalipun Abraham bersyafaat bagi kota itu agar Tuhan tidak memusnahkannya, di mana Abraham berhenti pada titik 10 orang. Karena faktanya itu memang hanya ada 4 orang, hanya Lot dan keluarganya saja, orang benar yang tersisa di Sodom dan Gomora. Mengapa lantas Sodom dan Gomora itu diidentikan dengan dosa homoseksual? Itu karena di dalam Kejadian 19 ayat 4-5 dikatakan, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka. Nah, kata pakai dalam ayat tersebut berasal dari kata Ibrani yada, yang berarti hubungan seksual. Kata ini dipakai ketika Adam menghampiri Hawa. Jadi maknanya jelas ya, makna hubungan seksual. Sementara para lelaki di kota Sodom itu memaksa melakukan hubungan seksual dengan 2 laki-laki, yang sebenarnya adalah malaikat yang datang ke rumah Lot. Mengerikan sekali ya. Tidak heran kenapa pada akhirnya Tuhan memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan menurunkan hujan belerang dan api. Nah, kemudian yang ketiga, pandangan firman Tuhan terhadap LGBT ialah firman Tuhan melarang tegas persetubuhan sesama laki-laki. Sebagaimana yang tertulis di dalam Imamat 18 ayat 22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Tuhan Allah kita memberikan standar kehidupan kudus bagi setiap orang percaya. Sementara kekejian itu adalah nilai yang paling rendah dari kesopanan. Kekejian itu sama dengan level terendah, paling memalukan, kotor, hina. Kalau Tuhan sampai menyebut kekejian itu sangat paradoks sekali dengan kekudusannya. Tuhan membenci hal itu, sangat membenci. Jadi Tuhan melarang umatnya melakukan hubungan seksual sesama laki-laki. Melakukan hubungan seksual di antara laki-laki adalah kebiasaan bangsa Kanaan. Mereka Tuhan lenyapkan dari negeri mereka dan memberikannya kepada bangsa Israel. Ini adalah ayat yang sudah sangat jelas ya, tentang larangan hubungan seksual sesama jenis, sesama laki-laki. Tidak seharusnya kita berusaha menafsirkannya untuk mendapatkan pembenaran, karena sudah sangat jelas dan gamblang. Kemudian yang keempat, pandangan firman Tuhan terhadap orientasi LGBT ialah firman Tuhan menyatakan hukuman mati bagi para homoseksual. Imamat 20 ayat 13 berkata, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Kalau sebelumnya Tuhan memandang homoseksualitas itu adalah kekejian, kali ini Tuhan menegaskan ketidaksukaannya, kebenciannya terhadap dosa ini dengan menambahkan hukuman, yakni hukuman mati. Di dalam Perjanjian Lama tidak semua dosa itu diganjar dengan hukuman mati, saudara. Hanya dosa-dosa yang dianggap masuk kategori dosa berat. Sehingga kita bisa menyimpulkan, karena diganjar dengan hukuman mati, maka homoseksual itu termasuk dosa berat pada zaman itu. Dan hukuman mati di sini tentu sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagi orang Israel. Berikut yang kelima, pandangan firman Tuhan terhadap orientasi LGBT ialah firman Tuhan memperingatkan supaya tidak ada yang namanya semburit bakti. Ulangan 23 ayat 17 berkata, di antara anak-anak perempuan janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel janganlah ada semburit bakti. Perlu saudara pahami bahwa pelacur bakti atau semburit bakti adalah praktek yang banyak dilakukan oleh para penyembah berhala di tanah Kanaan. Orang-orang Kanaan, penyembah berhala, percaya bahwa supaya tanah mereka subur dan menghasilkan panen yang baik, maka manusia perlu menyenangkan hati dewa dan melakukan ibadah kepadanya.
Nah, hal ini antara lain dapat dilakukan dengan cara pelacuran bakti atau semburit bakti di kuil dewa-dewa di Kanaan. Para wanita atau laki-laki membuka praktek terhadap orang-orang yang datang beribadah kepada para dewa. Yang terjadi dalam ritual ini adalah bahwa laki-laki berhubungan seks dengan sesama lelaki atau semburit, dan perempuan berhubungan seks dengan sesama perempuan. Jadi mereka meyakini para pelacur dan semburit bakti ini merupakan wakil dewa. Jika orang-orang yang beribadah melakukan hubungan seksual dengan mereka, maka orang-orang ini seolah-olah telah berhubungan dengan dewa-dewa, karena mereka dianggap wakil-wakil para dewa itu. Itu sebabnya orang Israel dengan tegas dilarang menjadi pelacur atau pemburit bakti. Dan uang hasil pelacuran atau pemburitan bakti itu tidak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kemudian yang keenam, bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap orientasi LGBT ialah Tuhan memperingatkan bahwa LGBT itu adalah hawa nafsu yang memalukan. Di bagian yang keenam ini ayat firman-Nya terambil dari Perjanjian Baru, yakni di dalam Roma pasal 1 ayat 26-27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan tentang hubungan laki-laki dengan laki-laki serta perempuan dengan perempuan. Ayat ini bisa mengacu pada gay dan lesbian, bisa juga mengacu kepada kaum biseksual, sebab mereka di sini sudah punya pasangan hetero ya, lawan jenis. Namun mereka juga punya pasangan sesama jenis. Rasul Paulus menyebut hawa nafsu menyimpang dan memalukan ini adalah sebagai akibat dosa pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Jadi karena manusia tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka pada hawa nafsu yang memalukan, yakni cinta kepada sesama jenis. Dan pada akhirnya yang ketujuh, yang terakhir, bagaimana pandangan firman Tuhan terhadap orientasi dan identitas LGBT ialah Tuhan memperingatkan orang yang hidup di dalam LGBT itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 9-10 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah." Kata Yunani untuk kata banci di dalam ayat pembacaan tadi itu menggunakan kata malakoi, sedangkan kata Yunani untuk orang pemburit itu adalah arsenokoitai. Jadi pada zaman Rasul Paulus, banci biasanya adalah para budak dari orang-orang kaya yang melakukan hubungan seksual dengan tuan-tuan mereka. Sedangkan orang pemburit itu seperti definisi yang tadi, para pemburit bakti, yakni para laki-laki di kuil-kuil dewa-dewa Yunani seperti yang terdapat pada kuil dewa-dewa Kanaan. Jadi sekali lagi di sini Rasul Paulus mengecam yang namanya identitas dan orientasi komunitas homoseksual. Rasul Paulus menyebut orang-orang semacam ini tidak akan mendapat bagian, atau dengan kata lain tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari semua ayat-ayat dan pandangan firman Tuhan yang sudah kita paparkan di kesempatan kali ini, seharusnya semuanya itu boleh mencelikan mata saudara dan membuat saudara bersatu hati dengan kita, gereja Tuhan di akhir zaman, untuk menegaskan bahwa identitas dan orientasi seksual LGBT itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara sepakat memandang bahwa LGBT itu dosa di hadapan Tuhan, maka tidak seharusnya saudara mendukung gerakan ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini Kau sudah mencelikan mata kami dan mengajarkan kami begitu banyak ayat firman Tuhan yang membuat kami tidak lagi kompromi dengan dosa dan kejahatan. Tolong kami Tuhan, apabila kami adalah satu di antara orang-orang yang masih hidup di dalam identitas seksual LGBT, agar kami boleh dilepaskan, dipulihkan, dan berjalan di dalam kekudusan Tuhan yang sejati. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu kami mau berseru, Tuhan Yesus tolong kami, pulihkan kami, bebaskan kami. Dan biarlah kami dibina, dituntun di dalam jalan-jalan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya kebenaran firman akan menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.